Kedua gimbal ini sama-sama 3-axis gimbal yang kompatibel untuk smartphone dan action cam. Dari segi harga, kalau kita cek di online sekarang, keduanya ini sama-sama dibanderol dengan harga 800 ribuan. Hai semua, di video kali ini saya mau nge-review gimbal lagi, dan bukan cuma satu gimbal, tapi dua gimbal sekalian. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini ada gimbal dari Brica yaitu B-Steady, dan ini ada gimbal dari Goodsen yaitu Mosa Minimi. Kedua gimbal ini belum pernah saya review sebelumnya, tapi ini bukanlah gimbal terbaru di tahun 2020, jadi pastinya kalian bisa temukan banyak video review di YouTube yang bahas masing-masing dari kedua gimbal ini. Khususnya di gimbal Mosa Minimi ini ada dua kelebihan yang paling menonjol dan dibanggakan yang tidak bisa kita temukan di gimbal B-Steady ini. Yang pertama, Mosa Minimi ini sudah mendukung wireless charging, dan satunya lagi rotasi panningnya itu katanya sampai 360 derajat. Tapi dalam kenyataannya, dalam pemakaian, rotasi panningnya bisa terus berputar tanpa henti. Tapi apakah karena dua alasan tersebut kalian langsung memutuskan untuk membeli gimbal Mosa Minimi ini ketimbang B-Steady ini? Kalian akan temukan jawabannya di video saya kali ini, karena saya akan bahas kelebihan dan kekurangan di antara keduanya. Bersama saya Kadek, selamat datang di channel Hidek. Nah, kalau dari segi bahan, kedua gimbal ini sama-sama berbahan dari plastik. Yang berbeda di sini, bentuk, model, dan beratnya. Seperti yang terlihat di gimbal Mosa Minimi ini, agak lebih panjang atau lebih tinggi sedikit dibanding gimbal B-Steady ini. Tapi nggak terlalu signifikan sih. Dan dari segi beratnya, gimbal B-Steady ini lebih ringan dibanding gimbal Mosa Minimi ini. Karena memang gimbal B-Steady ini bobotnya 460 gram, sedangkan Mosa Minimi ini sekitar 545 gram. Dan seperti yang bisa kita lihat juga di bagian gagang gimbalnya, di gimbal Mosa Minimi ini pure plastik tanpa karet, sedangkan di gimbal B-Steady ini ada karetnya di samping kiri dan kanan, jadi bisa mengurangi licin ketika kita pegang dan ketika digunakan. Dan kalau menurut saya pribadi, gimbal B-Steady ini lebih compact dibanding gimbal Mosa Minimi. Ditambah lagi carrying case-nya seperti ini, akan sangat lebih memudahkan kita membawanya kemana-mana. Jadi kayaknya lebih pas buat kalian yang suka traveling. Nah, untuk kapasitas baterainya lebih tinggi di gimbal B-Steady ini. Kapasitasnya 4000 mAh yang bisa dipakai sampai 12 jam. Sedangkan di gimbal Mosa Minimi ini, kapasitas baterainya cuma 2100 mAh yang bisa dipakai hanya sampai 10 jam. Nah, kalau kita lihat di bagian atas gimbal Mosa Minimi ini, seperti yang saya infokan di awal tadi, sudah ada fitur atau support wireless chargingnya. Hanya saja, tidak semua smartphone ada fitur atau support wireless charging seperti ini. Seperti halnya Oppo A9 2020 yang saya gunakan, ini belum support wireless charging. Jadi adanya fitur wireless charging di gimbalnya juga percuma dan tidak bisa saya gunakan. Tapi walaupun begitu, yang perlu kalian tahu juga di kedua gimbal ini sama-sama sudah dilengkapi dengan dua USB port. Ada micro USB port buat ngecas gimbalnya itu sendiri, dan USB port berfungsi juga sebagai power bank. Jadi intinya sama-sama bisa ngecas smartphone di gimbal tanpa perlu wireless charging. Kemudian saya tertarik dengan knob pengatur lengan gimbal di sini. Di gimbal Mosa Minimi dibuat posisinya di belakang lengan gimbal, sedangkan di B-Steady di depan seperti ini. Agak gimana gitu di Mosa Minimi karena dibuat tidak pas, dan seperti yang kalian lihat juga knobnya ini membentur lengan gimbalnya. Tentu saja ini akan sangat berpengaruh di saat kita pakai gimbalnya, khususnya di saat melakukan gerakan tilting. Tapi kalau dibilang ini fungsinya sebagai pengunci biar tidak melambai, saya sendiri juga kurang yakin karena saya coba agak maksa seperti ini. Ya, ini memang agak maksa, dan saya malah takut ada efek sampingnya ke roll motor gimbalnya. Ngomongin masalah pengunci, di B-Steady juga sebenarnya bisa dibuat tidak melambai, yaitu dengan cara merapatkan kedua motornya ini. Hasilnya juga bisa membuat tidak melambai seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian depan pada gagang gimbal. Seperti yang kalian lihat, di kedua gimbalnya masing-masing ada indikator dan tombol-tombolnya.
Di BeSteady ada 3 lampu indikator baterainya. Di Mosa Mini Me indikator baterainya ada 2. Kalau joystick di kedua gimbalnya ada dan sama-sama enak ketika dipakai. Lalu ada indikator mode gimbal. Di BeSteady ada 3 mode dengan istilah yang biasa kita dengar, yaitu all follow, horizontal follow, dan ada all lock. Nah, sedangkan di Mosa Mini Me ini ada 2 indikator mode gimbal dengan istilah yang baru pertama kali saya dengar, yaitu pitch follow dan ada yaw follow. Nah, lebih jelasnya tentang mode gimbal sebentar lagi akan saya perlihatkan. Ini ada scroll buat ngezoom, di kedua gimbalnya ada. Cuma scroll di Mini Me ini saya rasakan agak keras dan kaku. Jadi untuk scroll zoomnya ini lebih enak yang di BeSteady. Dan kalau kita lihat lagi di sini di Mosa Mini Me ada 4 simbol lagi, tidak seperti di BeSteady. Ternyata di Mosa Mini Me scroll zoomnya ini juga bisa berfungsi lain kalau kita tekan di masing-masing sisi dengan simbol yang ada di sini. Sebentar kita akan lihat fungsinya. Nah, di bagian tengah scrollnya ini di Mosa Mini Me ada simbol kamera, ini adalah tombol shutter. Berbeda dengan BeSteady, di tengah di sini ada tombol power. Jadi untuk tombol shutter di BeSteady letaknya di bagian belakang gagangnya. Jadi ini bukan tombol trigger, tapi tombol shutter di BeSteady ini. Kalau di bagian belakang Mosa Mini Me tidak terdapat tombol lagi, tapi ada lubang skrup tambahan seperti yang kalian lihat. Dan untuk tombol power di Mosa Mini Me, posisinya agak di samping di sini. Nah, sebelum saya pasangkan smartphone dan menyalakan gimbalnya, perlu kalian tahu juga ada aplikasi yang harus kalian install biar bisa connect ke gimbalnya. Namanya aplikasi BeSteady untuk gimbal BeSteady dan aplikasi Mosa Genie untuk gimbal Mosa Mini Me ini. Nah, untuk fitur di aplikasinya terbilang kurang lebih sama. Keduanya sama-sama punya fitur objek dan face tracking, mode time-lapse, motion time-lapse, dan slow motion. Dan yang mau saya tunjukin di sini adalah mode gimbalnya. Nah, sekarang saya tunjukin dulu mode gimbal di BeSteady. Dan pertama ini ada mode all follow. Nah, untuk mengubah ke mode gimbal yang lain, cukup dengan menekan 1 kali di tombol powernya ini. Dan sekarang sudah berada di mode horizontal follow. Dan untuk mode all lock, tekan 1 kali lagi di sini. Dan untuk kembali lagi ke mode pertama, tekan lagi sekali. Jadi menurut saya sangat mudah untuk dimengerti. Nah, sekarang saya akan perlihatkan mode gimbal Mosa Mini Me. Untuk masuk ke mode gimbal, khususnya 2 mode gimbal ini, ada pitch follow dan yaw follow, adalah dengan menekan tombol pada scroll di sini. Jadi di bagian kiri ini, tekan 2 kali untuk masuk ke mode yaw follow. Jadi gerakannya seperti ini. Yang dapat diartikan bahwa yaw follow ini maksudnya adalah pen follow. Dan untuk menonaktifkannya lagi, tekan 2 kali lagi. Nah, untuk masuk ke mode pitch follow, caranya dengan tekan lagi di sini 3 kali. Gerakannya seperti ini. Yang dapat diartikan bahwa pitch follow ini adalah tilt follow. Dan untuk menonaktifkannya, tekan lagi 3 kali. Lalu untuk mode gimbal yang lain kalian bisa temukan option lewat aplikasinya. Tekan di sini, kemudian pilih follow mode. Seperti yang terlihat ada pilihan semua mode gimbalnya di sini yang perlu kalian pelajarin. Tapi basic gimbal 3 axis tentunya digerakkan oleh 3 motor, ada pan, ada tilt dan roll motor. Sebelum lanjut, perlu kalian tahu juga kalau di gimbal Mosa Mini Me ini terdapat fitur pengaturan yang bisa diatur dan dipilih melalui gimbal tanpa harus menyentuh layar. Caranya dengan menekan 1 kali di tombol scroll bagian atas ini. Tapi buat kita yang mau lebih cepat mengakses apa yang kita inginkan, tentunya akan memilih langsung menyentuh layar smartphone tanpa perlu menggunakan fitur ini.
Nah, ngomongin tombol scroll di bagian atas ini, selain tadi untuk masuk ke pengaturan, dengan menekan tombol ini 3 kali, kita akan dibawa masuk ke mode Inception, mode yang tidak ada di gimbal B-Steady. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, di Mosa Mini Me, rotasi panningnya ini bisa berputar tanpa henti. Tapi penting juga buat kalian tahu, dengan rotasi panning yang tanpa batas di gimbal Mosa Mini Me ini, seringkali membuat pan motornya error, yang menyebabkan putarannya tidak terkontrol seperti helikopter. Ini adalah salah satu contoh yang saya alami dengan gimbal Mosa Mini Me, dan ternyata banyak juga yang sharing pengalaman mereka yang menggunakan Mosa Mini Me, gimbalnya error seperti ini. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya bahas perbandingan di antara kedua gimbal ini, B-Steady dan Mosa Mini Me. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, kalian bisa langsung berkomentar di bawah, like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.